Interaksi sosial, komunikasi, dan sosialisasi memainkan peran penting dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara. Komunikasi diplomatik penting untuk menyampaikan klaim dan mengurangi kesalahpahaman. Interaksi sosial. Interaksi sosial dalam hubungan internasional berupa interaksi tingkat negara dan aktor non-negara. Negara-negara berinteraksi untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial mereka. Pola interaksi dapat berupa kerjasama, persaingan, atau konflik yang sejalan dengan konsep interaksi sosial, seperti kerjasama atau yang bisa disebut asosiasi, dan konflik atau yang disebut disosiasi. Good morning, everyone. Today we gather to address one of the most sensitive issues in our region, the South China Sea dispute. Our ultimate goal is to find a mutually acceptable solution without compromising peace and stability. To begin, Vietnam must emphasize that China's action, including constructing artificial island and deploying military installations, violate the United Nations Convention of the Law of the Sea. UNCLOS. This cannot be ignored. Our stance is clear. The South China Sea has been part of our long history. Our measures are solely aimed at protecting our sovereignty. You cannot disregard this fact. But you are disregarding the rights of other countries. Our fishermen are being chased away, our ships monitored, and there are even direct threats from your patrols. Our patrols are conducted to ensure security. If your vessels do not violate the area, there is nothing to fear. Delegates, let us focus on dialogue rather than accusations. We are here to seek solutions, not to escalate tensions. Sosialisasi dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai proses di mana suatu individu atau kelompok belajar mengenai norma, nilai, dan praktik yang berlaku dalam hubungan antar negara. Hal ini dapat mencakup pemahaman tentang diplomasi, kerjasama internasional, dan interdependensi global. Very well. Vietnam proposed establishing a joint economic zone in this dispute area. This would allow all parties to benefit from the resources without relinquishing their respective claims. That's a reasonable idea. However, there's one condition: no military activity in the zone. We must ensure it remains a peaceful area. A joint economic zone. We can consider that, but what about oversight? We cannot accept external interference in our territory. Oversight must be international and involve ASEAN to ensure transparency. If it involves ASEAN and respect our historical rights, we are willing to discuss further. Komunikasi internasional dilakukan melalui saluran diplomatik, menyampaikan pesan-pesan dengan kepentingan nasional. Hal ini mencakup negosiasi, perjanjian, dan kerjasama bilateral maupun multilateral. This is progress. We have a foundation for further discussions. Now, how about initiating a maritime exchange program to foster trust amongst nations? That's a good idea. Direct interactions can help us build trust. Vietnam supports this. The more interaction we have, the less likely conflicts will escalate. China agrees, provided the program remains voluntary. Today, we have proven that dialogue is the path to peace. Let's continue working together to achieve a solution that benefits all parties.
Hubungan internasional adalah tentang membangun jembatan di antara negara. Di balik setiap kesepakatan, perundingan, dan kerjasama, ada sosialisasi, komunikasi, dan interaksi sosial yang menjadi kuncinya. Sosialisasi dalam hubungan internasional membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian. Tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga dalam interaksi informal yang seringkali menjadi kunci kesuksesan diplomasi. Komunikasi dalam hubungan internasional juga tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga memahami konteks budaya, bahasa, dan kepentingan negara lain. Diplomasi membutuhkan komunikasi yang jelas, strategis, dan empatik. Satu kata yang salah bisa memicu konflik, sedangkan kata yang tepat bisa membuka jalan untuk perdamaian. Interaksi sosial dalam organisasi internasional mencerminkan kolaborasi lintas negara. Misalnya, melalui kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, atau bantuan kemanusiaan. Dalam interaksi ini, ada nilai penting yang dijunjung, yaitu saling menghormati, keterbukaan, dan semangat kerjasama. Tantangan dalam hubungan internasional seringkali muncul dari perbedaan kepentingan. Namun, melalui diplomasi, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk kerjasama. Dunia ini adalah rumah bersama. Melalui sosialisasi, komunikasi, dan interaksi sosial yang efektif, kita dapat menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu contoh bagaimana interaksi sosial, komunikasi, dan sosialisasi berperan dalam pembentukan konflik dan upaya resolusi di antara negara-negara yang terlibat. Sosialisasi terhadap norma-norma internasional menjadi faktor penting dalam mencari solusi di tengah perselisihan teritorial ini. ASEAN sebagai organisasi regional berfungsi sebagai platform penting untuk mediasi dan komunikasi antar negara guna menjaga stabilitas kawasan. Dalam hal ini, interaksi sosial tercermin melalui hubungan ekonomi dan politik di antara negara-negara yang terlibat, sementara komunikasi digunakan secara aktif untuk menyampaikan klaim dan posisi masing-masing pihak dalam upaya mencari solusi yang damai dan berkelanjutan.